Assalamualaikum anak solih dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Masih tetap semangat? Alhamdulillah, mudah-mudahan masih tetap semangat ya nak, walaupun belajarnya masih tetap di rumah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa sarapan ya nak sebelum kita mulai pembelajarannya. Nah, ada satu lagi. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan pembiasaan duha dan murojaahnya. Bertemu lagi hari ini di pembelajaran tematik. Jangan lupa untuk disiapkan alat tulis dan buku tematiknya. Jangan lupa untuk disimak ya nak video pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah siap untuk belajar kali ini? Alhamdulillah. Kali ini masih di tema 2A, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menyimak cerita yang berjudul saling memaafkan di antara teman. Yang kedua, mengerjakan soal cerita penjumlahan bilangan. Yang ketiga, menjelaskan pengurangan bilangan tanpa meminjam. Yang keempat, menyimak cerita yang berjudul bekerja sama mengerjakan tugas. Yuk teman-teman, kita perhatikan di halaman 98. Ada teks yang berjudul saling memaafkan di antara teman. Ayo mendengarkan. Saat istirahat, Ino membeli mainan. Yoga meminjam mainan Ino. Tidak sengaja Yoga merusak mainan Ino. Yoga tidak meminta maaf kepada Ino. Ino marah kepada Yoga. Ino tidak mau bermain lagi dengan Yoga. Dina sedih melihat sahabatnya bermusuhan. Dina ingin damaikan Ino dan Yoga. Yoga, kamu harus minta maaf pada Ino, bujuk Dina. Bermusuhan itu tidak baik, kata Dina lagi. Yoga lalu meminta maaf kepada Ino. Yoga akan ganti mainan Ino yang rusak. Ino juga memaafkan Yoga. Ino dan Yoga rukun kembali. Ino, Dina, dan Yoga dapat bermain bersama lagi. Nah, dari pembelajaran yang barusan Ibu bacakan, kita dapat menyimak ya nak ya. Kalau sesama teman itu harus saling memaafkan. Tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada amarah. Ketika kita berdamai dengan teman, hidup akan terasa lebih menyenangkan. Untuk anak soleh-solehah, bertemu lagi di pembelajaran matematika dengan penjumlahan dengan cara bersusun pendek dan bersusun panjang. Nah, berarti ada dua cara untuk penjumlahannya. Nah, yang pertama kita ulangi lagi. Sebetulnya ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, tapi pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan kembali mengenai penjumlahan dengan cara bersusun pendek dan bersusun panjang. Nah, di bawah ada soal yang berbentuk cerita. Nah, Ibu kasih salah satu contoh jawabannya. Nomor 1, Pak Ridwan memiliki 2 rak buku.
Rak buku pertama berisi 224 buku. Rak buku kedua berisi 93 buku. Berapa jumlah buku yang dimiliki Pak Ridwan? Nah, berarti kita tulis dulu, nah. Rak buku yang pertama berapa jumlahnya? Betul, 224. Nah, rak buku yang kedua jumlahnya 93 buku. Nah, kita hitung atau kita jumlahkan dengan cara bersusun pendek. Yang pertama, dimulai dari mana dulu? Kita mulai dari angka yang paling belakang. 4 ditambah 3 hasilnya berapa? Ada yang tahu? Betul, 4 ditambah 3 hasilnya 7. 2 ditambah 9 hasilnya berapa? 11. Tulis 1, kita naikkan angka 1 di atas angka 2. 1 ditambah 2 hasilnya berapa? 3. Paham? Nah, kita lanjutkan di menggunakan ini dengan cara bersusun pendek ya, Nak. Cara bersusun pendek. Nah, kita gunakan cara yang kedua dengan cara bersusun panjang menggunakan cara bersusun panjang dengan angka yang sama. Kita tulis di sini 224 ditambah 93 dengan cara bersusun panjang. Nah, 4 ini masuknya kemana? 4 satuan. Nah, 4 satuan. 2 ini masuk kemana? Ditambah berarti 20-an. Nah, yang angka 2 di depannya ini termasuk ke mana? Ke ratusan. Betul, 200-an. Ini dengan cara bersusun panjang ya, Nak. Nah, kita pindahkan lagi ya. Angka paling bawah. 3 ini masuk kemana? 3 masuk ke 3 satuan. Nah, angka 9 ini masuk ke 90-an. Nah, setelah ini kita hitung. Sama caranya, hanya bedanya dengan bersusun panjang. Kita hitung. Ini cara yang kedua, cara bersusun panjang. Cara bersusun panjang. Nah, kita jumlahkan sekarang. 4 ditambah 3 berapa, Nak? Betul, 4 ditambah 3 hasilnya 7. Kita tambahkan 20-an dengan 90-an. 2 ditambah 9 hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Betul, hasilnya 11. 11 kita tulis angka yang paling belakang di bawah. Angka yang depan 1 kita naikkan di atas angka 2. 1 ditambah 2 hasilnya berapa? 3. Jadi hasilnya 317. Sama. Nah, paham tuh sampai sini? Oke, terima kasih. Udah. Untuk teman-teman, silakan dibuka di halaman 105. Di halaman 105 ada contoh soal cerita. Nah, contoh soal yang pertama, di perpustakaan ada buku yang terletak di rak tinggi. Yoga yang bertubuh tinggi dari Ino dapat meraih buku dengan mudah. Bila tinggi badan Ino 131 cm dan Yoga 142 cm, berapa selisih tinggi badan mereka? Nah, jawab. Yang pertama tetap sama seperti di penjumlahan sebelumnya. Penjumlahan ada yang bersusun pendek dan ada yang bersusun panjang. Nah, kali ini kita akan menghitung selisih dengan dua cara. Yang pertama, cara bersusun panjang. Nah, yang kedua dengan cara bersusun pendek. Kita perhatikan soal berikut. Kita gunakan cara bersusun panjang. Ya. Yang pertama, nih berapa
ini kita kurangi dengan angka di bawahnya, ya. Nah, ingat kita gunakan dengan cara bersusun panjang. 1 ini masuk kemana sayang? Betul, nilai ratusan. 4 ini masuk kemana nah? Nilai puluhan, dan 2 ini nilai satuan. Nah, berarti 1 ratusan, maaf, 1 ratusan ditambah 4 puluhan ditambah 2 satuan. Nah, yang angka berikutnya tetap angka 1 berarti masuk ke ratusan, angka 3 masuk ke 30-an, angka selanjutnya 1 satuan. Nah, ini menggunakan cara bersusun panjang. 2 dikurangi 1 berapa sayang hasilnya? Betul, 2 dikurangi 1 hasilnya 1, berarti 1 satuan. Ya. 4 dikurangi 3 berapa? 4. Ino dan teman-teman sedang ada di perpustakaan. Mereka mendapat tugas untuk mencari arti dari lambang sila-sila Pancasila. Mereka bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Nah, kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Ada teks di bawah yang berjudul Bekerja sama mengerjakan tugas. Ibu yakin kalian pernah mendapatkan tugas untuk mencari buku atau mencari makna kata yang lain yang berada di dalam buku yang berada di dalam perpustakaan. Nah, teksnya bekerja sama mengerjakan tugas. Ino dan Tita membuka buku untuk mencari lambang sila-sila Pancasila. Yoga sibuk mencari arti lambang sila-sila Pancasila dari buku lain. Dina dan Maya masih asyik memilih-milih buku. Dina, carikan lagi buku yang lain, kata Ino. Baiklah, aku sedang berusaha mencarinya, jawab Dina. Yoga, apakah kamu sudah menemukan arti lambang sila-sila Pancasila? Tanya Tita. Sudah, tapi kurang 1 lagi. Sudah 1 jam Ino dan teman-teman di perpustakaan. Mereka asyik mencari sambil mengobrol. Anak-anak, jangan berisik. Nanti teman-teman yang lain terganggu, kata Bu Ratih mengingatkan. Ino dan teman-teman pun meminta maaf kepada Bu Ratih. Setelah menemukan apa yang dicari, mereka pun segera pamit. Nah, di dalam perpustakaan itu adalah tempat menyimpan berbagai macam buku-buku. Selain tempat menyimpan buku-buku, kita juga bisa memanfaatkan perpustakaan untuk tempat membaca buku yang lebih aman tentunya. Karena di perpustakaan dilarang berisik, dilarang mengobrol, dilarang makan dan minum. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa dapat dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk tugas yang dikerjakan di halaman 100 dan 104. Ayo bercerita kembali. Silahkan kalian ceritakan pengalaman kalian ketika membaca buku di perpustakaan sekolah. Tugas yang 104, kirim voice note ya nak. Ibu tunggu tugas-tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.